Ya tentu dari pihak Mulyono mesti ada, bukan Mulyono, Pak Jokowi tetap ada kalkulasi bahwa Anies diloloskan dengan cara apapun dan dimanapun dia akan jadi pesaing atau akan jadi duri dalam daging dalam kepemimpinan Jokowi ke depan. Walaupun Jokowi menganggap bahwa ya dia akan lengser, tetapi kan Jokowi mimpinya untuk membesarkan Gibran tidak boleh terhalang oleh tumbuhnya Anies, kan gampangnya begitu kan. Kalau Anies terus bertumbuh, entah dia bahkan sebagai bupati di pelosok pun, nama Anies akan tetap disorot oleh pers nasional tuh. Tetapi dengan cara yang sama, pers nasional memindahkan fokus dari Gibran ke Anies. Kan itu soal yang digelisahkan oleh Mulyono, oleh Presiden Jokowi. Jadi kemungkinan perhitungan semacam itu yang pada akhirnya disimpulkan bahwa Anies tidak boleh hadir di semua tempat kompetisi politik. Jadi kalau Anies batal di Jawa Barat, ya juga karena keinginan Jokowi untuk menghalangi Anies. Jadi tetap kita melihat bahwa politik Indonesia itu didesain, atau politik pilkada itu didesain untuk mengantisipasi kepemimpinan nasional dalam Pilpres 2009 nanti itu. Gerindra juga begitu cara melihatnya tuh, PDIP apalagi. Jadi sebetulnya posisi yang Anies itu betul secara kultural, tetapi ciri-ciri politis yang pragmatis juga masih melekat pada Anies. Itu yang orang ingin pastikan tuh. Saya terangkan tadi bahwa pastikan aja Anies mau jadi pemimpin oposisi dari dalam kapasitas etis, atau sekedar ingin menabung kekuasaan lagi melalui proses-proses politik lokal. Kan dasarnya itu tuh. Jadi kita menghitung politik justru ke arah 2029, dan itu jadi bagian yang harus dipikirkan secara sempurna oleh pihak Anies Baswedan, dan rakyat menginginkan Anies hadir terus di dalam politik. Nah, hadirnya Anies dalam politik kan tidak harus melalui lembaga-lembaga formal seperti kompetisi di dalam pilkada, kan dia bisa hadir sebagai tokoh masyarakat yang memelihara ide tentang Indonesia yang bersih, Indonesia yang anti korupsi, Indonesia yang adil, Indonesia yang demokratis, Indonesia yang berpikir, Indonesia yang dikembalikan gagasan awalnya pada pikiran-pikiran kaum intelektual, atau pada kemurnian menjalankan demokrasi secara total. Kan semua itu yang sebetulnya ingin diinvestasikan pada Anies. Ini berbeda dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat ya, juru bicara Anies menyatakan Anies itu batal karena tidak adanya aspirasi dari rakyat Jawa Barat, dan dia juga menyatakan bahwa meskipun Anies itu batal untuk maju, tapi hubungannya dengan PDIP tetap baik. Saya kira sudah cukup bijak keterangan Anies bahwa dia tidak bermusuhan atau tidak kecewa pada PDIP. Nah, kalimat itu aja udah menunjukkan kematangan sebetulnya. Kan tetap Anies mengerti bahwa PDIP juga punya desain untuk 2029. Anies juga mengerti bahwa kekuasaan Pak Jokowi itu masih mampu untuk menghalangi dia. Jadi semua yang dia ketahui, yang